Ini di Pati, dan ini di Banyuwangi. Persoalannya sama, kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan alias PBB. Tapi kenapa suasananya bisa sangat berbeda? Mari kita bedah. Di Pati, isu kenaikan PBB bermula dari usulan drastis Bupati Sudewo yang mengusulkan kenaikan tarif hingga 250%. Ini memicu penolakan luas. Ketegangan memuncak setelah Bupati Sudewo mengeluarkan pernyataan yang dianggap arogan, mempersilahkan warga demo bahkan ribuan sekalipun ia tak akan mengubah aturan. Pernyataan ini dianggap menantang dan membakar emosi publik. Meski Bupati akhirnya meminta maaf dan menjamin PBB tidak naik, gelombang protes tak terbendung. Puncaknya, pada 13 Agustus, unjuk rasa besar-besaran melibatkan ribuan warga memadati alun-alun Pati, menuntut pembatalan PBB dan bahkan meminta Bupati mundur. Kontras dengan Pati, Banyuwangi menunjukkan respons yang jauh lebih tenang. Saat rumor kenaikan PBB P2 beredar, Pemkab dan DPRD Banyuwangi langsung dan konsisten membantah. Penjabat Sekda, Guntur Priambodo secara eksplisit memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB P2. Kepala Bapenda Banyuwangi, Samsudin juga mempertegas bahwa meski ada rekomendasi Kemendagri untuk single tarif, Pemkab Banyuwangi akan mempertahankan sistem multitarifnya. Lebih dari itu, Pemkab Banyuwangi mengklaim aktif memberikan stimulus atau pengurangan PBB P2 hingga 60%. Tindakan substantif ini ditambah komunikasi yang jelas membangun kepercayaan publik. Hasilnya, tidak ada protes publik yang meluas terkait isu PBB di Banyuwangi. Dalam hal ini, terlihat peran media massa sangat sentral dalam membentuk persepsi publik, bukan hanya mempengaruhi isu apa yang kita pikirkan, tapi juga bagaimana kita memikirkannya. Ada dua teori yang bisa menjelaskan ini, yakni teori agenda setting dan teori pembingkaian atau framing teori. Agenda setting menunjukkan semakin banyak media meliput suatu isu, semakin penting isu itu dianggap publik. Sementara framing teori menjelaskan bagaimana media memilih aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya, membentuk interpretasi kita. Di Pati, liputan media intens berfokus pada demo besar-besaran, pergolakan, dan kebijakan mencekik. Pernyataan kontroversial Bupati dilaporkan secara luas, memperkuat persepsi arogansi. Media membingkai kenaikan PBB sebagai ketidakadilan dan beban bagi rakyat kecil, secara aktif menggalang oposisi dan mengubah ketidakpuasan individu menjadi gerakan sosial kolektif. Sebaliknya di Banyuwangi, media berfokus pada bantahan dan klarifikasi resmi. Narasi tidak ada kenaikan PBB dan sorotan pada stimulus atau pengurangan pajak membingkai pemerintah sebagai dermawan dan responsif. Ini berhasil meredakan potensi protes besar-besaran seperti yang terjadi di Pati. Bagaimana menurutmu?